Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu lancar semua urusannya, termasuk bagi pemirsa di rumah yang beragama Muslim, beragama Islam. Semoga juga selalu lancar menjalankan ibadah puasanya sampai hari kemenangan tiba nanti. Senang sekali saya Oki Arisandi bisa kembali menyapa Anda dalam iBreak hari ini, dan tentu seperti biasa kami akan membicarakan terkait dengan topik-topik terkini yang sedang hangat diperbincangkan di Kota Pahlawan. Nah, tentu pemirsa di rumah sudah tidak asing kalau sejumlah puskesmas di Kota Pahlawan tercinta punya jam operasional 24 jam. Ada yang sempat beroperasi di masa-masa tahun baru, pergantian tahun, hingga masa lebaran dan juga masa libur lebaran nanti. Nah, ini juga untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak terduga, yang mana barangkali masyarakat membutuhkan bantuan medis, fasilitas tingkat kesehatan 1, sehingga harus dirawat ke sana mungkin di jam 12 malam, jam 1 dini hari, atau lebih dari itu. Namun ternyata yang mengejutkan adalah ketika beberapa hari terakhir di akhir bulan Februari kemarin, kawan-kawan Komisi D DPRD Kota Surabaya ini sidak melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah puskesmas, dan ternyata ditemukan ada yang pagarnya tergembok, terkunci rapat, atau tidak ada dokter yang standby karena harus on call, hingga hal-hal lain yang sepertinya harus menjadi evaluasi terkait dengan bagaimana kesiapan puskesmas di Kota Surabaya untuk beroperasi selama 24 jam. Lantas seperti apa temuan-temuan dari kawan-kawan Komisi D DPRD Kota Surabaya? Kami akan membicarakannya dengan dua narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Pertama ada Dr. Akmariwata Kadir, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi, Dok. Pagi, Mas. Kabar sehat, Dokter? Waduh, sehat-sehat. Alhamdulillah Puasa sehat. ini. Puasa harus tetap sehat, betul. Ya. Dan juga ada yang jauh-jauh dari Bangkalan, Madura datang ke Kota Surabaya. Ada Pak Surakim Abdul Salam, pengamat kebijakan publik. Selamat pagi, Pak Rokim. Pagi Mas Oki. Sehat nggih? Alhamdulillah Ramadan sehat. Ramadan sehat, walaupun harus menempuh jembatan Suramadu, Pak Rohim. Saya barangkali ke Dr. Akmal terlebih dahulu. Ya, Dok, boleh diceritakan hasil sidak kawan-kawan kemarin di Komisi di DPRD ketika mengunjungi sejumlah puskesmas, apa saja yang ditemukan, Dok? Ya, jadi kita sebenarnya sidak ini kan istilahnya cuma mengecek aja ya. Jadi karena berawal dari kebijakan BPJS Ya. bahwa ada 144 penyakit yang harus dilayani di puskesmas. Betul. Jadi kalau 144 penyakit termasuk hipertensi nih Cak Rokim, termasuk hipertensi, diabetes. Kalau yang hipertensinya masih dalam batas-batas normal atau riwayat hipertensi, dia enggak apa-apa, itu dia kalau ke rumah sakit pasti Ditolak. Jadi sebenarnya kata-kata ditolak itu bukan rumah sakitnya nolak, tapi BPJS-nya yang menolak, karena rumah sakit kalau menerima BPJS itu klaimnya akan pasti ditolak oleh BPJS. Betul. Sehingga kalau pasiennya mampu berobat umum pasti diterima, walaupun jam 1 malam, jam 2 malam, itu pasti mereka rumah sakitnya pasti terima kalau umum ya. Nah, jadi berawal itu, jadi kita Surabaya ini alhamdulillah punya sejak November 2022 itu sudah ada instruksi Pak Wali menginstruksikan seluruh puskesmas di Surabaya, 63 puskesmas itu buka 24 jam. Nah, jadi kita mau ngecek nih kesiapan puskesmas, di mana enggak mungkin ya kalau 144 penyakit itu mereka sakit malam-malam terus mereka ke rumah sakit kan enggak mungkin, mereka harus ke puskesmas. Betul. Dan kita punya program yang bagus nih, puskesmas buka 24 jam. Nah, itu jadi kita cek ulang, ya ternyata ya kita dapatkan tidak sesuai harapan gitu ya. Jadi puskesmas itu Mas ya, ada puskesmas yang memang rawat inap. Jadi kalau rawat inap mereka harus 24 jam, itu ada sekitar 23 puskesmas. Gitu. Dan sisanya 40 itu puskesmas rawat jalan. Nah, jadi perbedaannya sebenarnya SDM ya, jumlah SDM yang paling banyak. Nah, ketika kita ngelihat puskesmas rawat inap, jadi sebenarnya buka cuma pagar tertutup. Jadi tidak terbuka ya. Nah, kemudian pagar tertutup, jadi kita buka bisa, jadi tidak tergembok nih. Jadi kita buka, di dalam rupanya yaitu tidur, lampu gelap dan sebagainya. Nah, ini istilahnya sebagai puskesmas yang sudah menobatkan 24 jam harusnya tidak seperti itu kan ya. Nah, kemudian ada lagi kita cari yang puskesmas rawat jalan, itu malah digembok. Sudah nggak isyarat halus lagi. Iya. Ternyata jadi ada juga
dokternya on call ya, dokternya on call. Jadi dia standby tapi perawatnya ada di situ, nanti habis itu ditelepon baru dokternya datang, atau saya enggak tahu, kita belum tindak lanjutin lagi apakah nanti dokternya juga obatnya juga on call, pemeriksaannya on call, kan enggak boleh gitu juga ya. Iya, betul. Jadi harusnya ya tetap harus datang walaupun ini. Nah, ini jadi akhirnya kita beberapa puskesmas itu yang kita datangi. Jadi kita tidak lanjutin lagi. Jadi memang ya udah kita panggil aja, nanti kita undang seluruh puskesmas dan dinas untuk kita evaluasi. Jadi memang hasil evaluasi memang banyak kendala, Mas Oki ya. Jadi banyak kendala. Nah, ini yang kita terus untuk sementara. Jadi karena puskesmas yang rawat jalan ini kan SDM-nya sedikit. Jadi kita ya wajar juga. Kalau rawat jalan tuh dokternya tuh antara 3 sampai 5, kadang 4. Nah, kalau sakit satu yang kalau buka 24 jam sudah kerja rodi tuh. Kerja rodi dokter-dokternya itu. Kalau rawat jalan rawat inap yang 23 insya Allah aman. Karena mereka dokternya itu ada 7 sampai 8. Oke. Nah, jadi dilihat dari SDM saja, belum lagi perawat itu. Dari SDM saja, dari dokternya memang tidak disalahkan kalau ada yang digembok, ada yang on call dan sebagainya, karena dokter yang on call kemarin kita cek ternyata besoknya dia harus bekerja lagi. Oke. Belum lagi program-program yang lain tuh, ada 1 RW 1 nakes. Iya. Ini baru puskesmas 24 jam ini. Siap. Nah, Pak Rokim, Puskesmas 24 jam ini bukan kebijakan baru, tapi dari tahun 2022 dikatakan oleh Dr. Akma, yang mana memang kemarin sidak ini dalam rangka memastikan bahwa puskesmas siap menangani pasien-pasien dengan 144 penyakit yang tidak lagi harus bisa langsung ke rumah sakit, tapi ditangani di fase 1. Nah, melihat kebijakan seperti ini, tapi ternyata ketika terrealisasi di lapangan, temuan-temuannya seperti dikatakan Dr. Akma, ada yang tergembok, ada yang lampunya nyala tapi pagarnya tertutup. Nah, ini melihat kebijakan seperti ini, apa komentar Anda? Ya, pertama dari sisi kebijakan, ya memang kita harus mengapresiasi. Tidak gampang puskesmas bisa servis 24 jam. Ya, berekselen kalau menurut saya dari sisi kebijakan. Dan itu menurut saya bagian dari inovasi. Ya, harusnya memang kalau semua menyadari tugas abadi negara, ya, pelayanan kesehatan itu sebenarnya kan bukan tersier ya, tapi kan primer. Dan itu bisa kalau sampai kemudian ada layanan 24 jam, itu artinya progresif kebijakannya dari sudut itu. Nah, teman-teman Komisi D mungkin memastikan implementasinya seperti apa. Ini nih, kebijakannya sudah bagus nih, implementasinya kayak apa, maka ngecek di lapangan. Saya pikir teman-teman harus diapresiasi juga bagian dari cara untuk mengecek implementasi kebijakan ini running well atau tidak. Nah, ternyata di lapangan ditemukan masih banyak kendala. Dan memang itu penting ya untuk dilakukan, karena kalau tanpa pengawasan bisa jadi ya istilahnya orang ya wujudu keadami, adanya sama dengan tidak adanya. Nah, dengan begini kan tahu, oh ternyata kurang SDM, oh ternyata kendalanya ini. Jadi saya pikir tidak boleh sporadis ya. Pengawasan menurut pendapat saya harus dilakukan terus-menerus, sustain, sehingga kemudian akan diketahui progresnya. Kira-kira kendalanya ada di mana. Tadi disampaikan Dr. Rama kan banyak ya, SDM, mungkin dukungan anggaran, apalagi sekarang ini ada efisiensi besar-besaran itu kan juga akan ngefek gitu. Belum nanti persoalan supporting dan lain-lain. Saya kira kalau memang Pemkot serius, memang ingin menjalankan tugas abadi ini, pertama saya appreciate, yang kedua memang harus ditingkatkan pengawasannya itu supaya kemudian bisa ditemukan titik-titik kendalanya itu di mana saja. Nah, dengan begitu insya Allah kebijakan ini tidak hanya indah di kertas, tapi juga indah di lapangan. Siap. Barangkali semangatnya sangat bagus, di mana memastikan bahwa seluruh masyarakat di Kota Pahlawan yang membutuhkan penanganan medis di fasilitas kesehatan tingkat 1 ini bisa teratasi kapanpun mereka butuhkan, bahkan di tengah malam, dini hari. Tapi ternyata kini aplikasi di lapangan masih ditemukan 1, 2, 3 kekurangan yang rasanya perlu diperbaiki ke depannya. Nah, kira-kira seperti apa nanti sikap dari kawan-kawan dinas kesehatan atau barangkali dari kepala puskesmas? Kami akan segera kembali usai jeda berikut.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iBreak. Kami masih membicarakan terkait dengan bagaimana kesiapan puskesmas di Kota Surabaya untuk bisa buka atau beroperasi selama 24 jam di tengah kawan-kawan Komisi D kemarin baru saja melakukan sidak dan ditemukan sejumlah kekurangan-kekurangan, baik itu dari segi SDM ataupun fasilitas yang masih kurang memadai. Nah, sebelumnya kawan-kawan Komisi D sudah memanggil Dinas Kesehatan dan juga termasuk Kepala Puskesmas di Kota Surabaya. Hasilnya, Dok, dari evaluasi yang disampaikan, bagaimana sikap kawan-kawan dari Dinas Kesehatan atau bahkan Kepala Puskesmas? Ya, jadi pada umumnya itu Kepala Puskesmas menyadari itu. Jadi menyadari mereka kemampuan mereka terhadap instruksi supaya buka 24 jam itu sangat terbatas. Jadi didapatkan yaitu tadi sempat saya katakan ada dokter yang cuma 3 orang, satunya sakit sudah susah atau 4 orang. Nah ini terlalu pas-pasan ini ya dokternya. Kemudian ada yang puskesmas rawat jalan yang memang dia posisinya ada yang cagar budaya juga nggak bisa diapa-apain ya. Kemudian posisinya ya nggak bisa berkembang karena terlalu kecil dan sebagainya. Jadi para kepala puskesmas sebenarnya intinya siap asal memang mereka fasilitas dan SDM itu diinikan. Kemudian lagi kemarin juga ada supir ambulan yang merangkap jadi jadi supir ambulannya merangkap jadi security ya. Jadi kalau nanti dia ngantar ambulan jadi nggak ada yang berjaga. Jadi kemudian ada yang kenapa ditutup pagarnya karena di situ suka hilang sepeda motor. Ya. Nah, jadi karena security-nya enggak ada, terutama yang rawat jalan ini, yang memang SDM-nya sangat terbatas gitu ya. Jadi kemarin kita sepakati dari data juga ternyata yang puskesmas yang buka 24 jam khususnya yang rawat jalan itu pasiennya rata-rata ada yang 10. Itu kita cek juga di warga, ternyata mereka malas gitu ya ke situ kalau malam-malam karena ya pagar tertutup itu dan sebagainya. Jadi akhirnya lebih ke puskesmas di yang lain kalau warga bilang. Tapi intinya sebenarnya kalau misalnya itu konsisten, otomatis warga juga pasti akan ini kan melihat oh ini ternyata ada dokternya. Kalau belum sudah sering tidak ada dokternya, otomatis kan warga juga skeptis duluan. Juga. Nah ini juga jadi permasalahan kenapa kok data itu. Tapi sementara ini kebetulan juga bulan Ramadan, jadi ini kemarin Kepala Dinas Bu Nani ini ingin melakukan evaluasi. Jadi sementara di bulan Ramadan ini mereka yang rawat jalan itu close sampai malam aja dulu. Sampai malamnya. Kemudian nanti dari jam 8 sampai pagi itu tutup dulu sementara, tetapi yang 23 yang rawat inap tetap buka. Sambil kami nanti akan mengecek data SDM kesiapan dengan anggarannya. Jadi anggarannya juga dilihat apakah instruksi wali kota, karena kita pingin Komisi D ini pingin supaya program ini berlanjut. Karena apalagi ada kebijakan BPJS itu kan. Nah, ini sangat membantu ketika pasien yang misalnya ya hipertensi, dia kepalanya pusing, dia tidak mampu, dia ya maunya ya ke puskesmas gitu malam-malam dapat obat. Tapi tidak mungkin ke rumah sakit ya. Akhirnya kalau puskesmas tutup, dia pasti cari rumah sakit puskesmas yang jauh. Nah, ini kan transportasi lagi. Betul. Ini masih salah satu contoh kasus. Nah, jadi supaya itu jadi kita nanti setelah puasa ini mudah-mudahan program ini bisa berjalan terus. Bagaimana apakah nanti SDM, jadi apakah pelan-pelan nanti puskesmas yang rawat jalan ini yang sudah cukup mumpuni, sudah ada tambahan SDM itu dibuka pelan-pelan satu demi satu, sehingga instruksi wali kota ini tidak mandul gitu ya. Ya itu tadi yang kata Cak Rocky cuma bagus di kertas aja, tapi implementasinya tidak ada gitu. Jadi ini yang kita evaluasi sehingga nanti 1-2 bulan mungkin tahun ini kita sudah maksimal optimal untuk pelayanan di puskesmas 24 jam lagi. Amin. Harapannya seperti itu. Pak Rokim, kalau kita berbicara masalah ego, kita kalau dalam dunia olahraga misalkan ego lifting ini normalnya kita cuma mampu angkat beban 10 kilo, tapi karena kita ego entah ingin pamer atau seperti apa, kita memaksakan diri angkat 2 kali lipatnya.
Nah, barangkali ego governance ini juga ada, Pak Rokim. Jadi membuat kebijakan karena tidak ingin kalah saing dengan daerah sebelahnya atau seperti apa, sehingga tanpa melihat kondisi di lapangan, barangkali kita seperti ini membuka puskesmas 24 jam. Kita tanpa tahu manpower-nya seperti apa, apakah sanggup atau tidak. Nah, Anda melihat kebijakan ini sebagai satu hal yang terkesan dipaksakan atau emang dibutuhkan oleh warga Surabaya? Kalau saya ya melihat konteks kota Surabaya, menurut saya tidak. Karena kemampuan APBD kota Surabaya itu di atas rata-rata daerah lain. Masyarakatnya juga masyarakat urban. Jadi untuk konteks Surabaya menurut saya sudah sepatutnya, sudah sewajarnya, bahkan menurut saya kebutuhan itu. Kalau daerah-daerah lain mungkin bisa jadi bahasa dipaksakan itu bisa diterima. Kalau Surabaya menurut saya sudah sepatutnya dan sudah sewajarnya. Tinggal sekarang bagaimana caranya agar implementasi di lapangan tadi itu running well, ya. Jadi dukungan terutama ya menurut saya pendanaan penting, SDM penting, alat kelengkapan penting ya. Yang pokok-pokok begitu itu bisa dipastikan. Ya memang menurut saya itu tugas pemimpin, tidak boleh asal ingin saja lalu kemudian masalah di lapangannya tidak diempati, maksudnya perintahnya 24 jam, tapi dukungan sarana, SDM, anggaran, apalagi sekarang ini menurut saya juga harus hati-hati ya. Semangat efisiensi ini menurut saya semestinya tidak menyasar terkait dengan tugas-tugas pokok kenegaraan. Yang saya sebut, kenapa itu tugas pokok? Ya kesehatan, pendidikan, pangan itu tugas abadi. Betul. Siapapun rezimnya, dia akan menjalankan perintah konstitusi itu. Sehingga ya harus juga disikapi dengan lebih bijaksana ya. Karena memang kalau anggaran tidak ada, yang terjadi ya seperti yang disampaikan Dr. Akmal tadi. Orang SDM-nya tidak lengkap, dokternya kurang, perawatnya kurang. Nah, itu pasti akan berpengaruh terhadap proses implementasi tadi itu. Nah, jangan sampai kemudian ekspektasi masyarakat sudah tinggi bahwa kalau saya ada apa-apa, saya bisa ke puskesmas terdekat, itu ternyata di sana kosong, tidak ada. Nanti kalau lama-lama seperti itu, citra Pemkot sendiri juga yang akan rugi. Ini apa-apaan, kebijakannya begini kok ternyata tidak ada. Nah, jangan sampai masyarakat punya anggapan seperti itu. Menurut saya dokter on call boleh, selama ini juga memang berlaku ya di mana-mana. Tapi minimal buka itu bahwa orang bisa hadir di puskesmas ketika kemudian dia membutuhkan itu kan anytime gitu. Betul. Bahwa nanti di sana ternyata SDM-nya kurang, paling enggak ada yang menemui gitu. Penting bagi saya untuk menjaga komunikasi itu. Jangan sampai nanti puskesmasnya gemboan, lalu tidak ada yang bisa menjelaskan ini seperti apa. Akhirnya kemudian apatis masyarakat nanti. Betul. Jadi kalau sampai antras kepada pemerintah kota, itu yang saya khawatirkan. Gitu. Jadi penting untuk diperhatikan soal jangan sampai publik dan masyarakat Surabaya antras. Dipikir itu janji-janji manis, ternyata faktualnya tidak seperti itu. Oke, siap. Jadi pemerintah penting rasanya untuk menjaga tingkat kepercayaan publik juga tingkat kepuasan publik di tengah masa efisiensi anggaran seperti saat ini. Kalau tadi Dr. Akmal mengatakan bahwa masalah SDM, masalah fasilitas penunjang. Nah, ini erat kaitannya dengan anggaran. Kalau ditambahkan manpower-nya, otomatis anggarannya juga akan bertambah. Sementara pemerintah pusat sudah memotong habis-habisan anggaran-anggaran untuk transfer ke daerah atau bahkan ke kementerian dan lembaga. Nah, ini seperti apa rencana ke depan? Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Sudah segmen terakhir, saya ingin langsung ke Dr. Akmal. Terakhir saya baca hasil sidak kawan-kawan Komisi D, Dr. Akmal, selain masalah tergembok, masalah SDM, ada juga beberapa fasilitas seperti tabung oksigen terbuka, tidak ada masker oksigen, yang itu erat kaitannya dengan fasilitas, yang kalau itu harus diadakan dalam kondisi baru, otomatis akan membutuhkan anggaran. Nah, di tengah masa efisiensi anggaran seperti saat ini, rencana Pemkot seperti apa, Dok, menyikapi keterbatasan SDM, keterbatasan fasilitas? Kalau mau ditambah, otomatis anggaran juga akan bertambah. Tapi sementara sekarang harus efisiensi. Jadi sebenarnya Puskesmas Kota Surabaya ini seperti banyaknya kota-kota yang lain itu sudah blut ya. Jadi dia berdasarkan kapitasi yang ada di
mereka dapatkan dan lumayan rata-rata pendapatan mereka per tahun tuh mulai dari 1 miliar sampai ada yang 6 miliar. Yang terbesar itu yang kemarin kami datangi itu si Dr. Wetan itu kalau tidak salah 6,4 miliar pendapatannya setahun. Nah, jadi tentu saja tetap kebijakan Dinas Kesehatan Kota itu dia memang tetap memerlukan anggaran khusus untuk puskesmas yang masih minim ya masih. Nah, jadi untuk kesiapan anggaran kita tahu bahwa kesehatan dan pendidikan itu kan harus minimal 20% dari dari APBD kan. Nah, jadi kurang lebih ya 2,5 triliun ya. Jadi insya Allah kalau 2,5 triliun kan dari APBD 12 triliun itu kan itu sudah insya Allah sudah kuat lah. Nah, itu nanti akan kita tambahkan. Sebenarnya dari lama itu kita sudah wanti-wanti untuk SDM karena banyak sekali laporan dokter-dokter ini kelelahan. Kalau kelelahan kan efeknya nanti juga ke pelayanan, terapi. Bahkan warga itu kalau kita reses itu laporannya itu perawatnya mencucu, terus dokternya enggak pernah senyum, itu kan ya ternyata ya itu salah satu faktor adalah memang mereka bekerja terus kelelahan. Nah, ini yang sejak itu kita terus mendorong supaya Dinas Kesehatan untuk menambah. Alasannya ada beberapa faktor yang mencari dokter juga susah. Nah, ini mumpung ada fakultas kedokteran banyak kan di Surabaya itu kalau tidak salah sudah 8 itu fakultas kedokteran. Nah, ini banyak lulusan. Nah, ini kan bisa jemput bola, tidak harus menunggu dokter yang lulus tapi bisa membuat MOU dan sebagainya. Nah, membuat MOU dengan FK-FK yang ada di Surabaya, dan tentu saja nanti ketika mereka sudah selesai internship, lulus internship, mereka bisa langsung masuk ke pemerintah kota. Nah, pemerintah kota juga harus memberikan semacam apresiasi dan sebagainya untuk dokter-dokter ini supaya mereka dokter itu kan cita-citanya kalau dokter umum pinginnya spesialis. Nah, ini mungkin nanti yang dokter-dokter yang ada yang ikut pemerintah kota Surabaya nanti kalau sudah bagus prestasinya bisa disekolahkan. Jadi kan ada semangat gitu. Betul. Jadi tidak terlalu susah untuk mencari dokter-dokter ya. Jadi apalagi sekarang kapitasi pendapatan dokter pasti akan meningkat. Karena kapitasi itu kan berdasar pada jumlah peserta BPJS. Sedangkan kita ada perwali yang mengatakan bahwa karena kita sudah UHC ya, Universal Health Coverage, jadi seluruh warga kota yang mau BPJS kelas 3 itu bisa dikelola dan kapitasinya larinya ke puskesmas, bukan ke klinik ya. Betul. Jadi kalau ke klinik swasta itu boleh pakai mandiri dan BPJS yang dibiayai oleh negara. Tapi kalau khusus kota Surabaya itu ada aturannya memang masuk ke puskesmas. Ini akan menambah jumlah kapitasi dan menambah pendapatan. Baik. Terakhir Pak Surokim, singkat saja waktu kita terbatas terkait dengan bagaimana supaya seperti Anda katakan tadi bahwa kebijakan publik ini tidak hanya indah di atas kertas, tapi implementasinya juga harus terus terjaga. Pesan yang ingin disampaikan, mumpung ada anggota dewan atau bahkan pemirsa di rumah, pemerintah Kota Surabaya juga menyaksikan, silakan. Ya, pertama kebijakan ini kan bagian dari inovasi ya. Tidak semua kabupaten kota punya program sama. Nah, menurut saya ya ini inovasi yang bagus, patut diapresiasi. Kendati masih juga ada inovasi lain yang lebih progresif. Ini kan baru layanan 24 jam. Tapi di beberapa negara maju ada yang layanan dokter jemput bola ke warga. Nah, ini masih tahap di sini nih. Tapi ini aja di kita ini masih sudah luar biasa ini. Makanya kemudian inovasi ini tidak boleh berhenti di kebijakan, tapi harus kita implementasikan dengan baik. Nah, situasinya memang tidak mudah hari ini karena ada situasi polisi nasional efisiensi yang menurut saya memang akan memukul ya, termasuk karena apa? Sektor kesehatan ini bayangkan ya, saya mungkin bukan berlatar belakang medis, tapi bayangkan kalau kemudian obat dipotong separuh, itu kan juga berbahaya. Nah, saya kira hal-hal seperti itu juga perlu difikirkan supaya kemudian efisiensi tidak berdampak yang yang membahayakan ya terkait dengan layanan ini. Dan kita harus optimis ya bahwa apapun yang namanya policy
itu mesti harus dihadapi dengan optimis. Ya, seberapapun beratnya, kita kalau punya pikiran yang positif pasti akan ketemu kreativitas dan jalan keluar. Dan saya meyakini itu, pemerintah kota, teman-teman Dewan, DPRD Kota Surabaya, Komisi D, insya Allah kalau semangatnya positif, menyalakan obor penerang itu, pasti akan ketemu di balik kesulitan-kesulitan itu, dan pada akhirnya kebijakan ini akan betul-betul indah untuk kita semuanya. Amin. Itu yang tentu kita harapkan semua, Pak Surokim. Dan barangkali kalau tadi dikatakan bahwa memang kebijakan Puskesmas buka 24 jam ini adalah baik untuk semua, baik untuk masyarakat Kota Surabaya. Kalau masyarakat memang seringnya suka menyampaikan keluh kesah ke anggota Dewan, barangkali SDM di Puskesmas juga boleh kan ya, Dok ya, sambat ke anggota Dewan ya. Barangkali kalau memang, Dok, di sini anggotanya terlalu sedikit, fasilitas terlalu minim. Nah, sampaikan saja, karena memang semangatnya adalah bagaimana untuk menumbuhkan Puskesmas di tempat Anda bekerja semakin prima, semakin bisa melayani seluruh masyarakat Kota Pahlawan tercinta. Terima kasih Dr. Akmal, terima kasih Pak Surokim sudah berbincang-bincang bersama kami di iBreak. Dan pemirsa, saya Oke Risandi juga mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan kami hari ini. Mari bersama-sama kita sebarkan semangat cinta damai. Selamat pagi, sampai jumpa.